kan eh, rame nih Bang soal terkait Bang Firdaus sendiri naik ke meja. Ini kan penuh kontroversi terkait hal itu, banyak yang juga kok pengacara kayak tidak pantas gitu Bang, banyak netizen yang bilang seperti itu. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Begini, apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Yang skors itu pun karena kami protes atas tindakan ketua majelis dan anggota majelis yang memutus secara sepihak bahwa persidangan itu akan berlangsung secara tertutup. Sementara kalian sendiri tahu 3 sidang sebelumnya sudah disepakati dan sudah diputus, disetujui oleh majelis dan semua pihak bahwa ini terbuka untuk umum dan boleh live. Jadi kelihatan bahwa ada something wrong, diduga ada sesuatu. Nah, pada saat yang bersamaan setelah selesai, saya sudah sempat waktu ada hakim majelis, saya sudah minta izin. Yang mulia, saya ingin bicara dengan Hotman. Kan begitu. Itu nanti kami tidak kabulkan. Ya udah, saya nggak apa-apa. Begitu dia pergi, saya datangilah Hotman. Saya pegang bau Hotman. Bukan saya pukul, bukan saya tendang. Saya bilang, Man, sehat kau. Kita perang di pengadilan ini buka-bukaan ya. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Tiba-tiba saya dikejar. Dari depan sana didorong. Nah, kaget kan tim hukum saya. Nah, Firdaus yang berada di depan, dia nggak bisa menghindar. Menengok suasana begitu klien dia. Ini meja, kami rame ada 10 lebih tim saya. Loncat lah dia. Spontanitas. Begitu dia sudah terkendali, kesulitan dia turun. Jadi nggak ada di situ penghinaan. Justru yang membuat masalah ini adalah majelis. Makanya kami bertanya ada apa, kami minta diganti. Dan itu juga lah melihat. Nah, Hotman itu, dia kan punya banyak bawa bodyguard. Saya juga punya teman banyak yang datang. Masuk ruangan pakai kacamata hitam. Saya sudah tegur lewat majelis. Langsung ditegur, udah dia langsung buka. Dan Hotman itu cengengesan. Dia liatin saya. Nah, ketika saya ini dengan majelis, Hotman itu menunjukkan gestur memang meremehkan. Nah, saya memang udah mau ngomong, itu aja. Jadi gak ada di situ namanya penghinaan. Dan ingat, klien-klien ini ya, kalian tidak tahu persoalan masalah apa yang sesungguhnya. Makanya datang. Ini kan untuk membuka tabir. Apakah Hotman itu benar melakukan perbuatan yang disampaikan Iklim Hakim ke saya? Apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak? Kan itu saja. Nah, kalau ada, memang apa masalahnya? Ini bukan anak di bawah umur, bukan juga kasus pornografi, porno aksi, bukan juga pencabulan. Ini orang-orang yang dewasa kok. Kita hanya akan membuktikan bahwa Hotman ini kebohongan, Iklim Hakim ini pengakuan, ini BAP, ini BAP Hotman, ini BAP tambahan Hotman, ini BAP Iklim Hakim, ini BAP saksi Hotman, ini BAP Razman. Kan persidangan gunanya apa? Mencari kebenaran material. Dan itu butuh kesaksian dan pendalaman yang komprehensif, yang sempurna, pendalaman yang paripurna, supaya ketika hakim memutus dia benar-benar representatif dan untuk keadilan yang sesungguhnya. Itu saja. Jadi nggak ada, jangan dilebay-lebaykan. Dan besok kami terkait hal ini, di samping kemarin tim saya sudah mengirim surat ke Ketua PN, ada tanda terimanya, kita minta diganti hakimnya, minta di-live-kan dan terbuka untuk umum, untuk masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan kasus narkoba, bukan kasus bunuh orang, bukan kasus perkosaan anak di bawah umur, bukan juga korupsi. Ini kasus remeh-temeh, bos. Dari sejak awal saya sudah curiga ini dikriminalisasi. 10 Mei 2022, baru P21 itu 2 tahun. Bayangin ya, 2,5 tahun baru P21. Ada apa? Nah ini semua nanti akan saya rangkai. Ada jaksa yang bertemu saya mengatakan bahwa ini tidak bisa menjadi masuk unsur. Tiba-tiba jadi masuk unsur. Nantilah saya akan buka itu. Ada fotonya kok. Saya simpan itu. Di mana kau bertemu dengan saya akan sampaikan. Saya ini membela hak saya sebagai seorang lawyer. Dan saya akan tegak lurus untuk itu. Begitu. Bang, jika
mungkin permintaan ganti majelis hakim tidak dipenuhi, seperti apa Ya Bang? kita lihat saja. Kan surat kami ini bawah sudah menjawab. Kita lihat aja. Kita lihat aja. Yang penting seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa yang kami minta itu pantas, wajar, dan patut. Justru hakim yang inkonsisten di awal dibuka dengan terbuka untuk umum, 3 kali sidang, boleh live, sekarang kok tidak. Dan hakim itu bukan malaikat. Dia cuma seperti disamakan malaikat yang turun ke bumi, orang yang paling jujur. Sekarang saya tanya, apa semua hakim jujur? Apa nggak belajar dari kasus Ronald Tanur, Zarof, satu telo? Apa nggak belajar juga dari pihak penegak hukum lain, kepolisian, banyak juga yang ditangkap. Suap, pemerasan. Bagaimana pula dengan kejaksaan, juga ada yang bermasalah. Bagaimana dengan KPK juga. Bagaimana dengan pengacara juga banyak. Nah, yang poin-poinnya ini semuanya adalah harus menjadi perhatian yang serius. Kasus ini harus diurai dengan terang benderang untuk dapat kepastian hukum. Supaya orang tahu kalau Rasman dibilang mau lihat melon, tapi ada pengacara yang udah megang melon. Melonnya dia bilang keras, tidak sesuai dengan aslinya. Kita kan mau tanya, aslinya melonnya si dia itu bagaimana sih? Bisa dibedakan mana melon asli sama melon nggak asli? Kan gitu. Gimana sih kalau orang mau minum sesuatu? Gimana sih caranya gitu? Kita pengen tahu juga kan? Kita mau tanya itu. Itu saja poinnya. Jadi nggak ada di situ yang namanya konten mahfud yang digaung-gaungkan itu hanya penggiringan opini. Lihat aja Hormat. Kemarin sahabat saya Bapak Otto Hasibuan, lu berantem sama dia berapa tahun, lu rendah-rendahin Bang Otto, sekarang bilang-bilang sahabat. Bang Otto itu pernah nelpon saya dari Amerika, suruh lawan saja Hormat. Saya bertanggung jawabkan kata-kata saya itu. Gak usah gitu-gitulah. Selama ini umbar Pak Presiden Prabowo di mana-mana posting. Kayak dia aja yang pernah berjasa, kayak dia aja yang punya presiden. Kalau pernah jadi mantan klien, emang kenapa? Bang Indra Sanun Lubis, ketua umum DPP KAI dulu ya, masih bagus-bagusnya KAI. Dia pengacaranya dari Pak Gus Dur, nggak pernah tuh diposting-posting berulang-ulang. Saya diposting berulang-ulang. Itu maksudnya apa? Supaya orang takut. Oh gitu, enggak lah Pak Prabowo nggak sebodoh itu dia. Pak Hasim juga nggak gitu ya, Pak Gibran juga nggak gitu ya. Sekarang aja dibabat kalau yang nggak tegak lurus disikat. Ya ini juga hukum harus tegak lurus, nggak ada masalah. Bang, terkait Bang Hotman bilang katanya jangan ada yang pakai pengacara Bang Rasman lagi. Tanggapan Abang seperti apa? Hotman itu dari dulu, dan 3 tahun bilang jangan pakai Rasman pengacara. Tapi Rasman dipakai orang terus dan viral terus. Dia yang nggak viral. Hah? Ada urusan apa dia dengan urusan si Fadel? Dengan si Dodi? Kenapa nimbung-nimbung dia? Giliran diminta sama Nikita Mirzani jadi kuasa hukum nggak berani dia. Kapan Hotman bilang yang nggak ngomong Rasman jangan dipakai ya, suka minta duit sama klien? Dia masa ngering aja dia bilang sendiri pengakuannya dibantu oleh klien dia, malu-maluin tuh. Kalau orang kaya nggak jualan lagi dia tuh. Ini jualan, lahir, minyak wangi, ini apa? Kalau lu kaya aja, tapi banyak orang lebih kaya dari lu. Saya nggak pernah bilang saya kaya, tapi saya cukup dikasih Allah. Saya tetap mencari rezeki, mudah-mudahan naik terus rezeki saya. Itu. Berarti secara tidak langsung 3 tahun ini Pak Hotman tuh selalu menyerang personal Abang lah, bisa dibilang. Memang, dan tidak pernah berhasil. Tragedi kemarin kan ini kan Abang yang nyamperin Bang Hotman itu kan ada pujian dan tanya, ada nggak pelanggaran nyamperin? Boleh kan saya samperin? Kalaupun saya nggak senang sama dia, nggak senang sama saya, kalau saya samperin kenapa? Yang nggak boleh mukul, menganiaya, itu nggak boleh. Saya samperin dia. Tapi Bang mungkin kemarin kenapa sih nyamperin gitu Bang? Tujuan Abang? Saya udah minta izin ke hakim sebelumnya.
ada minta mau yang mulia saya ingin ngomong tapi langsung ke telinga Hokman, gak dikasih izin sama hakim karena hakim lagi menjalankan fungsinya memimpin sidang. Setelah hakimnya men-skor sidang, ya saya datangi Hokman, saya samperin, saya bilang sehat, sehat kau, kemudian siap-siap oh ya perang kita adu data buka-bukaan di sini, itu doang. Tiba-tiba datang dua orang dorong saya, terkejut lah tim hukum saya Firdaus. Ini meja tinggi segini, tentu dia nggak bisa jalan keluar bantu saya, diloncat dia. Itu doang, nggak ada yang lain. oh jadi yang orasi naik maksudnya yang Bang Firdaus sampai naik ke atas bangku itu hanya untuk keluar dari kerumunan itu ya Bang? Ya untuk melihat supaya saya jangan dia-diain. Kan saya nggak ada ngapa-ngapain, justru saya yang didorong-dorong kan. Nah itu kenapa perilaku hakim yang tidak adil? Saya tanya kalian, apa keberatannya kalau sidang itu terbuka untuk umum? 3 kali sidang sebelumnya terbuka untuk umum. Tapi hakim ini arogan. Kalian tahu kan 3 sidang itu saya mengalah terus. Di awal-awal itu kayak sampai kami kasih gelar dia ibu guru. Ibu guru yang kejam. Ibu guru kan kalau terlambat muridnya kan, kalau saya dulu masih sekolah ada namanya guru saya Anu besok pangkas. Anu besok pangkas. Jadi kalau panjang rambut, begitu dia tengok dak dia tarik sampai terkupas ini, aduh sampai ketemu dia kami lari semua itu. Pak Anu, sampai dia meninggal dunia namanya Anu besok pangkas. Waktu saya anggota DPRD, namanya Bapak Sumarsono. Saya jadi anggota DPRD tahun 99. Pak Anu itu, Pak Sumarsono itu guru saya tahun 82 ke 84. Saya tamat SD 84. Oke, saya jadi anggota DPRD, tiba-tiba dia udah pindah ke salah satu transmigran di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Datang ketemu saya, nangis saya peluk dia. Dan dia jadi kepala sekolah saya. 2 guru saya jadi kepala sekolah. Maksud saya, di situ kami melihat guru yang ini ketat banget. Bayangin ya, saya tinggal di Jakarta Selatan, di Ciganjur. Saya harus naik mobil ke Jakarta Utara. Selatan ke utara bro, 1,5 jam udah kayak peluru. Saya bilang ke hakim yang mulia, boleh gak ditunda 30 menit? Jangan jam 10.30. Weh, tidak bisa. Tidak bisa. Gayanya itu loh. Majelis yang memutuskan. Saudara terlambat. Tidak patuh. JPU. Keluarkan penetapan. Tahan yang bersangkutan. Saya ini kayak tahun baru mahasiswa. Terus saya diklat organisasi. Dibentak-bentak atau saya ini jadi militer. Bingung saya. Sidang di mana-mana kami arut-arut dalam hati saya. Di awal tim saya udah berontak, termasuk Firdaus. Saya larang. Jangan benturan dengan jaksa. Jangan benturan dengan hakim. Itu saya peringatkan. Kalau tidak saya akan ganti saudara jadi tim. Sampai banyak yang merajuk. Tapi saya besok malam nggak bisa. Hakim pun hari ini harus diawasi. Termasuk peran media. Dan saya ingin buka. Siapa yang lihat melon? Siapa yang megang melon? Oke? Langkah nanti gimana Bang untuk menghadapi sidang di tengah? Ya langkah kita siap semua. Kita lihat aja Mahkamah Agung bagaimana sikapnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ketua PN bagaimana sikapnya, KY bagaimana, surat kita udah masuk semua. Dan besok saya info kalian semua media, kami tim hukum akan preskon di kantor saya besok hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 13 WIB on time. Ya, karena besok kita on time. Bang, mempertegas saja Bang yang masalah Bang Firdaus yang akhirnya naik ke meja. Pada saat itu artinya memang sidang masih berlangsung atau tidak ada contempt of court, tidak ada penghinaan peradilan, tidak ada yang menghina peradilan, tidak ada yang menghina ruang persidangan, tidak ada yang menghina hakim. Itu sudah diskors. Jadi kalau sudah diskors, maksudnya apa? Berarti udah gak ada masalah kan? Apa yang mesti dijaga di situ? Kalau tahu-tahu saya datang Hotman baik-baik dikejar terus dia loncat, apa yang salah? Ada hakim dia loncat ke meja baru lain cerita. Ini enggak. Jangan digiring-giring lah.